Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kopma Unusa ingin mempresentasikan mengenai produk yang kami buat, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Trendy.id. Sebelum menuju ke materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai subbab yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua analisis pasar, ketiga data produk, dan keempat ada teknik pelaksanaan bisnis. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan iptek yang sangat luas dan sangat pesat, maka dari itu masyarakat Indonesia selalu menggunakan gawai atau smartphone untuk aktivitas kesehariannya mereka. Adapun fasilitas yang didapatkan melalui Trendy.id ini, yaitu yang pertama ada video, yang kedua modul, lalu yang terakhir adalah video motivasi guna untuk masyarakat pengguna yang menggunakan Trendy.id ini merasa lebih percaya diri lagi, merasa termotivasi dengan video-video motivasi yang kami sediakan. Aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara sebaik mungkin oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi wirausahawan muda yang ingin mulai berbisnis atau ingin mulai karirnya di bidang bisnis. Dan aplikasi ini digunakan untuk meminimalisirkan kegagalan yang ada saat berbisnis. Lalu di sini kita membahas mengenai icon Trendy.id dan saya akan membacakan filosofi logonya, yaitu yang pertama ada gambar rangkaian IC. Maknanya adalah harapan kami masyarakat sebagai penyeimbang ketimpangan sosial yang ada dalam strata sosial di Indonesia. Lalu yang kedua ada gambar centang, yaitu maknanya harapan dari kami adalah semoga masyarakat yang mengikuti pelatihan menjadi wirausahawan yang benar. Yang dimaksud benar adalah tidak mengambil hak orang lain, yaitu secara sportif. Lalu yang terakhir ada gambar segitiga, maknanya adalah adanya interaksi antara alam dan perilaku manusia sehingga manusia tidak semena-mena dalam mengelola alam ini. Slide selanjutnya ada data lengkap perusahaan. Jadi yang pertama nama perusahaan kami yaitu Trendy.id, yaitu produk yang kami buat. Lalu ada jenis produk atau bidang usaha. Jenis bidang usaha Trendy.id adalah bidang teknologi digital dengan pemanfaatan teknologi untuk memudahkan masyarakat, baik anggota koperasi ataupun masyarakat umum, untuk belajar melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang berada di dalam Trendy.id guna membantu memajukan perekonomian bangsa, terlebih khususnya untuk perekonomian diri sendiri. Lalu ada model bisnis yang diterapkan. Trendy.id adalah digital startup yang menggunakan model bisnis virtual goods model. Maksudnya adalah customer diharuskan melakukan unlocking konten dengan cara membayar harga produk virtual tersebut. Jadi di sini aplikasi yang kami pasarkan ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sehingga masyarakat dari kalangan bawah pun, dari perekonomian bawah pun dapat melakukan pelatihan di aplikasi ini. Selanjutnya di sini terdapat struktur organisasi, yaitu yang bagian atas yaitu general manager, setelah itu ada co-founder, lalu ada CEO dan marketing, development team, design team, finance atau HR atau admin. Berikut adalah organisasi yang kami buat dan tim-tim SDM yang nantinya akan kami bahas selanjutnya. Slide yang ketujuh ada produk yang diproduksi. Trendy.id adalah suatu aplikasi yang berbasis edukasi dan pelatihan guna meningkatkan kualitas dan persiapan diri bagi masyarakat Indonesia yang ingin memulai berwirausaha. Di aplikasi ini memuat video dan modul yang membahas secara rinci mengenai tata cara berwirausaha, finansial, dan sifat-sikap seorang wirausahawan. Tak hanya itu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pembisnis muda, kami juga menyediakan motivasi yang sangat banyak juga untuk lebih mendorong masyarakat untuk berani mengambil resiko, untuk meningkatkan kepercayaan diri, lalu lebih memaksimalkan bekal yang harus disiapkan wirausahawan untuk menghindari kegagalan yang ada di dalam berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya kelompok dari tim delegasi dari tim Kopma Unusa. Untuk selanjutnya di Trendy ini target pasar kami adalah kelompok para milenial dan masyarakat di Indonesia yang mempunyai keinginan untuk berwirausaha dan memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk analisis SWOT, strength atau kekuatan atau kelebihannya dari produk kami adalah yang pertama harga yang terjangkau dari platform yang lain. Yang kedua efisiensi waktu, terus biaya dan tenaga,
tanpa harus pergi ke tempat pelatihan. Yang ketiga, mudah diakses karena sudah berbasis teknologi. Yang keempat, itu mempermudah para pengguna untuk mengakses layanan milik kami. Yang kedua, weakness ataupun kelemahan. Mungkin yang pertama, karena proses penggunaan tahap awal, aplikasi tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet. Yang kedua, proses pengenalan aplikasi yang akan dikenalkan kepada masyarakat itu mungkin lebih susah daripada memasarkannya menggunakan iklan dari medsos ataupun Google seperti itu. Untuk opportunity ataupun peluang, yang pertama, penggunaan smartphone yang semakin banyak yang dimiliki oleh banyak orang membuat pengaksesan ataupun pemasaran dari Train ID ini lebih mudah dan lebih efisien. Yang kedua, tersedianya jaringan internet hampir seluruh pelosok bangsa ini. Yang ketiga, peningkatan minat untuk berwirausaha dari masyarakat umum, terutama kaum milenial yang tidak lagi bermindset untuk bekerja di kantor, yang ingin membuka wirausaha. Nah, di Train ID ini teman-teman bisa, ataupun kaum milenial bisa mempelajari itu semua, dan juga akan ada mentoring dari coach yang tadi. Untuk threat atau ancaman, satu, akan selalu muncul pesaing baru dengan inovasi baru. Yang kedua, adanya masyarakat yang mungkin belum mengetahui cara mengakses atau cara penggunaan dari aplikasi ini. Yang ketiga, mungkin kurangnya minat masyarakat dengan kategori umur 50 tahun ke atas karena kemungkinan gagap teknologi. Baik, selanjutnya adalah rencana tahapan produksi. Dalam rancangan tahapan produksi dari Train ID itu 8 langkah. Yang pertama itu ide produk. Ide produk ini disusun berdasarkan kebutuhan market, kebutuhan pasar untuk customer. Yang kedua, ada seleksi ide. Seleksi ide ini pengambilan keputusan dari ide-ide yang sudah dikumpulkan, mana apakah sesuai dengan kebutuhan market ataupun kebutuhan dari customer atau tidak. Yang selanjutnya, yang ketiga, desain awal. Desain awal dari produk bagaimana disusun secara sesederhana mungkin, tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami oleh customer, baik itu dari masyarakat umum, masyarakat privasi maupun kaum milenial. Yang ketiga, ada prototype. Prototype ini seperti uji kelayakan, apakah produk kami sudah sudah layak untuk dikembangkan ataupun untuk digunakan oleh customer ataupun tidak. Yang ketiga, tes ini lebih ke penggunaannya langsung. Jadi untuk prototype itu dari segi teori atau desain, tapi untuk tes ini lebih ke penggunaan atau pengimplementasian. Yang selanjutnya, desain akhir. Desain akhir ini dari uji desain awal, dari uji desain maupun uji penggunaan, maka ada desain akhir. Desain akhir ini sudah keputusan akhir yang mana akan diterbitkan langsung. Nah, selanjutnya, pemantauan produksi. Dalam proses pemproduksian, baik itu aplikasi maupun konten-konten, itu dipantau secara langsung apakah sudah memenuhi kebutuhan pasar atau tidak. Yang selanjutnya adalah implementasi. Implementasi sudah dipasarkan, sudah di launching ke masyarakat umum sehingga bisa digunakan, sehingga diharapkan nanti bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan tunas-tunas baru, wirausahaan baru yang akan menjadi Indonesia ini menjadi lebih baik. Selanjutnya, untuk rencana operasi usaha dari Train ID, ini cara dari Train ID untuk mengimplementasikan usaha ataupun dari produk Train ID, ini dengan mengerahkan seluruh, baik itu modal, kedua SDM, yang ketiga
teknologi, yang keempat dari konsumen atau pelanggan, ini masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada profit semata, tapi adalah untuk kebermanfaatan sosial, baik itu untuk masyarakat, baik itu masyarakat koperasi ataupun yang kedua masyarakat koperasi. Pemanfaatan teknologi pada bisnis yang dikelola. Saat ini, teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat dan cepat, akan tetapi juga sering mengalami revolusi yang sangat cepat. Hampir setiap saat selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Sama halnya dengan Training ID. Kami menggunakan teknologi berbasis aplikasi untuk membantu menyongkong tujuan dan harapan kami dalam menciptakan aplikasi ini. Rencana pemasaran membahas mengenai strategi yang diterapkan dalam memasarkan produk atau jasa yang akan dikembangkan. Usaha pengenalan aplikasi ini melalui media sosial yang ada seperti Instagram, grup WhatsApp, media sosial, dan penyebaran brosur. Selanjutnya ialah SDM, sumber daya manusia. Pada tahapan produksi kami membentuk dari beberapa tim, yaitu tim kreatif, tim IT, tim desain, tim produksi, hingga tim pemasaran atau promosi. Dengan pembagian job sesuai dengan bidang yang telah dibentuk, kami akan selalu melakukan riset setiap harinya guna memantau perkembangan aplikasi yang dirancang. Dampak lingkungan masyarakat. Yang pertama, masyarakat lebih paham mengenai apa manfaat kewirausahaan dan bagaimana berwirausaha dengan maksimal. Yang kedua, penambahan ilmu atau wawasan yang diperoleh masyarakat dari aplikasi ini. Yang ketiga, masyarakat lebih peduli lagi mengenai perekonomian bangsa dan khususnya pada perekonomiannya sendiri. Yang terakhir, masyarakat dapat merasakan rasa sportivitas sesama pengusaha yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Aplikasi ini akan terus di-upgrade sejalan dengan ilmu yang mungkin nantinya akan ditambahkan agar pengguna lebih mengais wawasan lebih banyak lagi. Aplikasi Training ID sangat layak dipasarkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang ingin memulai bisnis agar dapat meminimalisir gagalnya seorang wirausaha muda. Dan diharapkan aplikasi ini mendapat pengakuan pemerintah atau bahkan Menteri Perekonomian sebagai aplikasi yang sangat inovatif dan kreatif.